Ini persiapan untuk memasak siap no, nanti aja bos. mau diisi banyu ini, air. Ini dipersiapkan beberapa daun pisang Bu ya. Pisang untuk nanti sebagai pembungkus. Salam seger waras Bu. Ya dibantu oleh Yumna juga. Assalamualaikum pecinta kuliner Nusantara. Kali ini dengan saya kita akan bikin makanan ringan. Dibilang ringan juga enggak, karena komposisinya dari singkong parut. Kita lihat bahan-bahannya ya. Kali ini saya siapkan ini singkong yang sudah diparut manual atau mesin juga bisa, terserah bunda-bunda semua. Terus ini ada gula merah ya, ada gula merah secukupnya nanti, garam dan gula putih, dan ini mutiara yang sudah dimasak duluan, dan ini kelapa muda yang diparut panjang. Nah ini saya siapkan, kita lihat ya, kita lanjutkan. Ini yang sudah diparut, kita tambahkan kelapa dulu secukupnya aja. Yang suka kelapa banyak boleh, yang sedikit juga boleh. Kita coba dulu sebentar. Nah, kita aduk-aduk. Nah, saya tambahkan gula putih. Yang suka gula merah bisa juga gula merah saja, tapi karena saya tidak suka gula merah terlalu banyak, jadi saya tambahkan gula putih dulu secukupnya. Biasanya tiap takaran saya cicipi dulu, jadi tahu seberapa cukupnya. Nah ini saya campur dulu, nanti kalau kurang manis atau gimana bisa ditambahkan lagi. Ini garam ya. Nah ini garam kita tambahkan, kita aduk. Nah jadi satu, terus sampai semuanya tercampur dengan rata. Ini kayaknya tempatnya kurang besar, jadi saya pindahkan di panci saja. Maaf karena punyanya hanya ini, jadi kita sesuaikan tempat, tidak harus beli yang baru. Jadi jangan khawatir, walaupun kita tutorial tidak harus apa-apa baru. Apa yang ada di rumah kita pakai, tidak harus beli panci atau beli baskom. Panci biasa pun bisa dipakai, jadi jangan khawatir ya bunda, tidak perlu gengsi. Yang penting makanannya jadi dan bisa dimakan bersama-sama. Ini saya tambahkan lagi, ini kelapanya tadi saya beli 1,5 butir. Nanti kita lihat sampai seberapa komposisinya ini, karena saya hanya mengira-ngira, karena seperti biasanya makanan seperti ini kalau orang desa apa-apa dikira enak gitu aja sudah cukup, tidak perlu ditimbang kalau makanan kayak gini, karena sebagian ada yang suka manis, jadi kemanisannya bisa dicoba dulu nanti setelah semuanya tercampur rata. Aduk terus.
seperti ini ya. Ini sudah tercampur rata, tapi kayaknya kelapanya kurang, jadi akan saya taruh semua dengan komposisi 1,5 butir kelapa. Singkongnya 2 kg ya, bisa juga lebih, tergantung siapa yang membuat. Biasanya seleranya masing-masing. Ini nggak perlu takaran, sesukanya, mau pokoknya dicampur. Ada yang tahu kah ini kue apa ya? Ayo, yang pernah hidup di kampung seperti saya pasti ingat kue apa ini yang dikukus. Kalau di tempat saya dibungkus daun berbentuk panjang. Ayo, siapa yang tahu silakan komen di video ini ya, saya tunggu. Ini saya kombinasikan dengan mutiara yang sudah saya rebus dulu ya, secukupnya aja supaya ada warna biar lebih cantik. Nah, secukupnya aja kita campur lagi. Ini saya kasih terakhir karena keadaan mutiaranya sudah matang, jadi kalau kita taruh di awal saat penyampuran awal takutnya hancur. Nah, ini saya taruh, saya campur di akhir setelah semuanya masuk. Setelah bahan-bahannya masuk semua, baru mutiaranya saya campur. Kayaknya semuanya akan saya taruh sini, tidak sama airnya ya, nanti semakin lembek kalau airnya diikutkan. Setelah ini tercampur rata dan dirasa manisnya cukup, akan saya bungkus. Kita lihat cara membungkusnya. Sebenarnya membungkus terserah juga, biasanya tiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Kalau orang Arema atau orang Malang biasanya memanjang kayak lontong tapi kecil-kecil. Kita ikuti ya. Setelah ini sepertinya saya rasa kurang manis, jadi saya tambahkan lagi gula merah dan gula putih. Jadi kalau kita campur tuh jadi gurih. Kalau gula merah aja terasa legit. Ini saya campur gula putih juga. Kita aduk lagi supaya rata. Ini saya siapkan kukusan dulu ya, sambil kita mau mempacking, membungkus. Ini yang namanya lemet. Ini yang namanya, yang belum saya sebutkan tadi, namanya lemet singkong. Saya kombinasi dengan mutiara seperti ini. Ini yang biasanya di es campur ya. Nah, yang bulat-bulat itu. Nah, ini saya kombinasi sama itu biar lebih cerah warnanya. Kita akan membungkus satu-satu. Bismillah. Semoga hasilnya bisa memuaskan, karena ini juga perdana. Kita semua sama-sama belajar. Untuk membungkus silakan sesuai selera juga, mau besar mau kecil terserah. Kalau di kampung saya seperti ini, seperti bikin lontong. Nah, kalau sudah taruh tengah gini, kita gulung. Nah, kita gulung, kayaknya kurang keras nih, lembek. Nah, kita dorong ke tengah, kita gulung ya, biar lebih rapi. Nah, ini ujungnya kita lipat. Ujungnya begini, kita lipat ke belakang. Nah, seperti ini, kita staples boleh, atau pakai ini juga boleh, tusuk gigi bisa juga. Pakai staples lebih cepat. Yang sebelahnya juga kita
kita pencet dulu, dipaskan yang ujung tadi, baru kita lipat. Nah, seperti ini supaya sedikit rapi. Nah, seperti ini ya. Akan kita lanjut sampai habis adonan. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti akan saya lihatkan, biasanya kalau daerah lain macam-macam. Nanti akan saya coba seperti bungkus apa itu, kayak kalau orang melahirkan tuh apa ya, kue apa yang dari ketan itu, bungkusnya agak segitiga seingat saya. Ini kita pencet ya, kita lipat belakang segitiga. Nah, ini juga seperti itu. Nah, lebih rapi. Dibantu oleh Bude Wowo ya. Untuk bungkusi lemet. Yumna bantu Yumna. Ini kami di pinggir jalan dengan kondisi rintik-rintik hujan, gerimis. Bunda-bunda, jika daun tidak dijemur dulu, hasilnya begini, akan pecah-pecah seperti ini. Jadi karena ini musim hujan, otomatis saya cari ide untuk mengkukus ini daun dulu terlebih dahulu supaya agak lemes. Jadi waktu untuk membungkus tuh dia nggak pecah-pecah lagi seperti tadi. Atau langsung dibakar di atas kompor juga bisa. Berhubung ini sudah ada kukusan, jadi saya kukus aja. Nah, seperti itu ya tipsnya. Nah, seperti ini Bunda. Nah, kita taruh di sini. Nanti yang lemas, yang sudah mulai layu, nah kita ambil, kita pakai seperti itu caranya. Nggak harus kita jemur ya. Ini penghabisan pembungkusan ya, terakhir kali. Jadi habis ini kita potong ujungnya nanti. Nah, ini kita gulung ya, tinggal satu agak besar karena terakhir, jadi saya jadiin satu aja seperti ini ya. Habis ini kita potong ujungnya seperti ini, di bawah, di atasnya staples ini. Jadi kita potong supaya waktu di dalam ini kukusan tidak memenuhi tempat, jadi semuanya bisa masuk. Kalau kita tidak potong ininya, ujungnya ini yang sisa daun, jadi kukusan akan penuh, isinya pun sedikit, tidak bisa semuanya masuk. Kalau kita potong gini kan lebih hemat tempat, jadi bisa masuk semua. Ini kita potong ujungnya semuanya ya, biar agak rapi. Nah, seperti ini semuanya. Ini juga, ini namanya makanan desa ya, seperti ini. Ini maaf ada yang saya kasih lidi karena ininya lebih tebal, daunnya lebih tebal, jadi tidak muat kalau kita staples, karena staplesnya kecil. Nih seperti ini. Ini ada yang ini daunnya karena habis, terus terpaksa ada yang pecah. Nih seperti ini. Ini akan saya taruh di atas nanti, paling atas, supaya nanti tidak tergencet yang lain, jadi isinya keluar. Nah, akan kita tata ya. Ini saatnya pengukusan.
yang sudah kita potong ujung daun tadi yang sisa ini supaya bisa teratur, tempatnya bisa muat banyak. Jadi saya potong ujung-ujungnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya akan lebih banyak juga tempatnya. Kalau tidak kita potong ya tadi kayak gini, nggak bisa nata, susah natanya, nggak bisa muat. Nah, alhamdulillah jadi banyak. Dari 2 kilo singkong tadi jadinya mungkin ada 50 pieces seperti ini, kecil-kecil. Nah, ini yang pecah tadi kita taruh di atas supaya lebih aman dan tidak keluar isinya. Sayang kalau keluar isinya. Nah, ini kita kukus selama kurang lebih 30 atau 45 menit tergantung apinya ya. Kalau api sedang mungkin 45. Jadi supaya lebih tanak mungkin 1 jam bisa. Itulah akan lebih pasti matangnya. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu hasilnya saat nanti sesudah sekitar 45 menit atau 60 menit. Terima kasih. Kali ini kita membuat penjepit dari garpu karena penjepit lupa ketinggalan di rumah. Jadi kita coba alternatif lain memakai garpu yang dikaretin. Nah, seperti ini. Nah, kita balik ya. Semoga berhasil. Ini uji coba ini. Ujungnya kita paskan dulu, baru kita ikat. Jadi tidak usah bingung kalau tidak punya penjepit. Kita cari yang ada dulu. Nah, seperti ini ya. Kita coba karena makanannya udah matang. Kita matikan Lemet. Kita angkat ya lemetnya yang tadi kita bikin. Semoga hasilnya memuaskan. Ya, jadi banyak kan tuh. Mas. Panas. Jadi kita taruh aja di meja. Tuh. Tolong dirapikan sekalian. Ini mungkin dapat 50 pieces. Kayak lontong, kayak lemper ya. Harumnya. Cuaca dingin-dingin karena habis hujan, kita masak yang anget-anget untuk camilan. Alhamdulillah ini ya hasil akhirnya. Untuk 2 kilo singkong parut tadi hasilnya segini banyaknya. Untuk rasa dengan komposisi tadi manis, menurut saya gurih, bukan manis, gurih karena kita tidak suka manis, jadi pas ini. Kalau kurang manis lagi sebelum kita bungkus bisa dicicipi dulu supaya tahu komposisinya manis itu seberapa, jadi dikira-kira sendiri karena tiap orang punya level kemanisan tersendiri.